kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab Allah hadirkan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari menjadi sebab hadirnya keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi sebab bagi datangnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bacaan Al-Quran yang kita pelajari mengalir juga pahalanya kepada para donatur, muwakif, Quranic Center Nabawi, Gerakan Wakaf 1000, dan semua orang-orang baik yang selalu menyertainya. Semoga bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi asbab bagi hadirnya keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi penghilang bagi segala penyakit dalam hati, iri, dengki, hasad, ria, dan sum'ah. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari, yang lemah Allah kuatkan, yang bingung Allah beri petunjuk, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang kebingungan Allah berikan jalan terbaik bagi kebingungan dan masalahnya, yang sedang menginginkan pasangan Allah berikan pasangan yang solih-solihah, yang sedang menginginkan mendapatkan keturunan Allah berikan keturunan yang solih dan solihah. Semoga dengan Al-Quran yang kita pelajari menjadi asbab Allah masukkan kita ke dalam surganya, Allah turunkan ampunan kepada kita, dan Allah lindungi kita dari api neraka, juga Allah kumpulkan kita di dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai tadabbur Al-Quran kita. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka halaman 153, Quran Surat Al-A'raf halaman 153. Ya, kita akan awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutunna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-A'raf ya ayat 23 ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya ya, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam digoda ya oleh iblis ya. Digoda oleh iblis untuk ya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa bisa demikian? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ya memakan buah khuldi, memakan buah di dalam satu pohon itu. Awaswasalahuma syaitan ya. Karena itu semua disebabkan oleh waswas dari setan. Ya. Apa iming-iming setan kepada Nabi Adam alaihi salam ketika mengajak Nabi Adam alaihi salam untuk memakan buah yang terlarang itu? Ya. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya, kata iblis kepada Nabi Adam, jangan kamu makan buah ini. Kenapa Allah melarang kamu memakan buah ini? Karena engkau nanti akan menjadi malakaini, ya, dua malaikat, ya, Adam dan istrinya akan menjadi dua malaikat, malakaini. Au takuna minal khalidin, atau engkau akan menjadi orang yang kekal di dalam surga ini. Jadi dari dulu memang kebiasaan dari iblis itu adalah selalu mengiming-imingi, ya, mengiming-imingi agar manusia itu satu punya kedudukan yang tinggi atau punya jabatan yang tinggi. Jadi dari dulu memang diiming-imingi punya jabatan yang tinggi dan tidak ada masa habisnya. Malakaini au takuna minal khalidin. Nanti kamu akan jadi orang yang berpengaruh, yang punya kuasa, yang kedudukannya sangat tinggi dan selama-lamanya. Nggak ada masa jabatannya. Jadi fitrah manusia dari zaman dulu sampai detik ini, sampai hari ini adalah senang dengan yang namanya kekuasaan. Ya, haus akan yang namanya kekuasaan. Nah, itu salah satu tabiat dari manusia. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai akhirnya iblis itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah kepada Adam alaihi salam dan istrinya, qasamahuma,
ya benar-benar bersumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku benar-benar menjadi orang yang menasihati kalian. Jadi jahatnya iblis itu kan seakan-akan ya dia menasehati ya kepada kita, seakan-akan baik di hadapan kita gitu ya. Ternyata menikung dari belakang, menusuk dari belakang. Itu kan ya. Aqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sungguh kami bersumpah, aku bersumpah kata iblis, lakuma laminan nasihin. Aku ini baik loh, aku ini menasihati kalian. Sampai akhirnya fadallahuma bigurur. Fadallahuma bigurur. Sampai akhirnya ya mereka menjerumuskan, iblis itu menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa dengan tipu daya-tipu dayanya. Nah, di sini ada kalimat di ayat 22 Quran surat Al-A'raf. Ya, Allah jelaskan kepada kita fadallahuma bigurur. Dalla itu artinya apa? Jadi tipu daya iblis itu nggak akan langsung, sahabat Quran. Ya, tipu daya iblis itu nggak akan langsung membuat kita itu terjerembab atau masuk ke dalam tipu dayanya, perangkapnya enggak. Tipu daya iblis itu nggak akan tiba-tiba merubah seseorang itu menjadi 180 derajat. Orang itu nggak akan berubah tiba-tiba secara drastis langsung, itu nggak akan. Tadinya misalkan dia rajin beribadah, sekarang tidak ya beribadah atau malas beribadah, perubahannya itu nggak akan langsung. Tapi sedikit demi sedikit. Bahasa Al-Qur'annya adalah dalla. Apa? Bahasa Qur'annya dalla. Fadallahuma bigurur. Apa itu dalla? Dallahuma bigurur. Apa itu dalla, sahabat Quran? Nah, dalla itu adalah seperti orang yang memasukkan ya ember ke dalam sumur. Kalau dulu kita punya sumur ya di rumah kita, kemudian ada embernya. Nah, ketika kita menimba di sumur itu, ya timbaannya itu, embernya itu diturunkan perlahan demi perlahan. Nggak langsung kan, timba itu kan di sedikit turun. Itu namanya dalla. Ya. Kalau kita nimba air kan dikit-dikit diturunin kan, dikit-dikit diturunin sampai akhirnya ember itu turun. Itu namanya dalla. Fadallahuma bigurur. Jadi nggak akan langsung, tapi sedikit-sedikit. Nah, sama dengan iblis menggoda manusia itu tidak akan langsung merubah seseorang itu jadi jahat sekaligus enggak. Jadi bermaksiat sekaligus enggak. Jadi berdosa sekaligus enggak. Dia akan berubah sedikit demi sedikit. Ya, awalnya misalkan digoda dulu, maaf ya. Seseorang ketika mau berzina itu nggak akan langsung berzina. Seseorang yang berzina itu nggak langsung berzina, tapi biasanya akan apa? Diiring oleh setan untuk melakukan dosa demi dosa, dosa demi dosa, dosa demi dosa, sampai akhirnya terjadilah perbuatan keji itu. Jadi nggak akan langsung, ya nggak akan langsung. Ketika seseorang itu melakukan sebuah dosa. Ya, awalnya kan orang yang berzina itu mungkin chattingan dulu awalnya. Dari chatting kemudian akhirnya ketemuan. Dari ketemuan akhirnya misalkan ngobrol, jadi ngobrol akhirnya ya mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Dari situ bertemu intens akhirnya terjadi perzinahan. Karena tidak akan ada dosa perzinahan itu kalau tidak ada pembukanya. Gitu ya. Jadi orang melakukan dosa itu nggak akan langsung. Contoh misalnya ada pernah ya diwawancara seorang yang pernah berbuat jahat ya.
Ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Awalnya saya tuh takut Ustadz melakukan dosa ini. Ya, mencopet itu kan. Awalnya takut mencopet itu sedikit-sedikit saya deg-degan gitu. Takutnya ketahuan, takutnya apa, lama-lama ya akhirnya dia biasa, lama-lama jadi skill, lama-lama sudah tidak takut lagi. Semua dosa berawal dari kegelisahan dan ketakutan. Kenapa masih takut? Kenapa masih deg-degan gitu ya melakukan dosa? Karena fitrahnya manusia itu takut melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau itu semua dinormalisasi, lama-lama pun akan menjadi kebiasaan atau lama-lama pun akan mereka terbiasa dengan dosa itu. Ya karena sudah dallahuma bigurur. Ya jadi setan itu kalau mau menggoda manusia itu nggak akan langsung sekaligus sehingga akhirnya manusia itu berubah sekaligus dalam satu waktu, enggak, tapi sedikit demi sedikit digiring ya, sedikit cobain deh ini, lama-lama akhirnya sudah terbiasa melakukan kemaksiatan itu. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita pun adalah momen ketika kita akhirnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai awalnya rajin ke kajian, awalnya rajin ke majelis tadabbur Quran, lama-lama ada kesibukan apa, lama-lama ada apa, ini menjauh dari Quran, selesailah sudah. Jauh akhirnya kita dengan Quran. Nah, itu tipu dayanya setan, dallahuma bigurur. Makanya memang tidak ada yang membuat kita itu ya harus banyak berdoa meminta kepada Allah kecuali memperbanyak kita meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, Allah istiqomahkan kita dalam amal saleh. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasannya ya berpalingnya hati manusia itu sangatlah mudah. Ya, berpalingnya hati manusia itu sangatlah mudah. Ya. Sehingga kita memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Baik. Sehingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah, Nabi Adam kemudian melakukan taubat, minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ayat 23-nya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Doa yang penuh dengan penghambaan, doa yang penuh dengan pengharapan, doa yang selayaknya kita sebagai manusia yang banyak dosa dan banyak salahnya, banyak alfanya untuk memperbanyak kalimat ini. Apa bunyinya? Rabbana zalamna. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana. Sesungguhnya kami sangat menzalimi diri kami. Dan doa ini adalah doa yang rasa-rasanya setiap orang pasti hafal doa ini. Rasa-rasanya dari setiap kita sering membaca doa ini. Sering berdoa dengan doa ini. Sering tidak sahabat Quran? Kita baca doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, sering ya.
Nah, Masya Allah, banyak yang sering baca doa ini. Berarti insya Allah hari ini kita akan pelajari ya, pelajari doa ini insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sangat menzalimi diri kami sendiri. Ya. Zalim terhadap diri sendiri. Apa itu zalim? Ya, zalim itu lawan dari kata adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim berarti tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Zalim kita. Banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Ya. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Rabbana zalamna anfusana. Makanya kita meminta ya, di dalam hadis Nabi SAW sampai ada doa ya. Allahumma gfir lana dzunubana. Allahumma gfir lana ya. Allahumma inna ya zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kata Nabi, sesungguhnya kami ini sangat menzalimi diri kami sendiri dengan zulman katsiran, kezaliman yang sangat nyata, kezaliman yang sangat banyak. Ya, itu selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai merasakan dirinya zalimnya luar biasa. Ya, zulman katsiran. Ya Allah, ya, kami ini sangat banyak menzalimi diri kami sendiri dengan katsiran, banyak sekali kezaliman yang dilakukan. Itu selevel apa? Selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasa dirinya banyak kezaliman, apalagi diri kita. Ya. Apalagi diri kita. Ya. Selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasakan dirinya sangat zalim. Ya. Apalagi kita yang benar-benar nyata kezalimannya. Apalagi kita yang benar-benar nyata kezalimannya. Makanya doa ini harus sekali kita perbanyak untuk dibaca. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami mengakui kezaliman diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Jadi ada dua hal yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, apa? Taghfir lana wa tarhamna. Ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Nah, bisa diketik ya di kolom komentar. Dua hal yang kita miliki dalam kehidupan, ampunan dan satu ampunan, dua rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan kalau engkau tidak merahmati kami, memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna, niscaya kami bisa pastikan ya kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi dalam kehidupan itu siapa sih? Siapa orang yang rugi dalam kehidupan? Orang yang rugi dalam kehidupan itu adalah satu, orang yang tidak mendapatkan ampunan, dan orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
taghfir lana. Ya. Satu, kita minta kepada Allah apa? Minta ampunan, minta diampuni atas semua dosa dan kesalahan kita, atas semua apa? Kelalaian-kelalaian kita, atas semua apa? Israf kita, berlebih-lebihan kita, atas semua apa? Berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan. Ighfir lana, ampuni kami. Makanya ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa ampunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini pernah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu tidur ya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ummul Mukminin Aisyah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah aku dengan sebuah doa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Allahumma ighfir li Aisyah dunubaha kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha ya dzal jalali wal ikram." Ya, Nabi mendoakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya di dalam apa? Di dalam ya hari-harinya, ya Allah, ampunilah Aisyah, kata Nabi, dosa-dosanya, semua dosa-dosanya. Diqqaha wa jillaha, dosa yang kecil maupun dosa yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, yang kecil maupun yang besar, yang masa lalu maupun yang akan datang. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Ya, jadi Nabi mendoakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, ampunilah Aisyah semua dosa-dosanya, yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang awal maupun yang akhir. Ya. Mendengar itu akhirnya Ummul Mukminin Aisyah sangatlah malu, tersipu malu sampai wajahnya memerah. Akhirnya kata Nabi, "Senang tidak wahai Aisyah engkau aku beri doa seperti itu?" Kata Aisyah, ya sangat senang ya Rasulullah dikasih doa seperti itu, siapapun pasti akan senang. Nah, maka kata Nabi, sesungguhnya doa itu aku baca dalam setiap sujudku, aku doakan untuk semua umatku. Jadi Rasulullah ketika doa itu mendoakan kita semua, ya mendoakan kita umat-umatnya, agar dosa-dosa kita diampuni semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang awal dan yang akhir. Allahu Akbar. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mendapatkan dua hal ini, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Satu adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan, nggak dapat ampunan. Itu orang yang rugi di dunia ini adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Zalamna anfusana. Wa tarhamna, ya, orang yang rugi dalam dunia ini adalah orang yang tidak mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada siapa? Karena rahimnya Allah itu, tarhamna itu tidak dikasih kepada semua makhluk. Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah berupa Ar-Rahman, diberi kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Tapi kalau rahimnya Allah hanya diberikan kepada siapa? Bil mu'minin. Untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah itu terhadap orang yang beriman itu sangat rahiman. Ya, sangat sayang, sangat pengasih. Ya. Kana bil mu'minina rahima. Dia itu terhadap Allah sangat
rahiman, ya, sangat berbuat kasih sayang, ya. Kana bil mu'minina rahim. Jadi dua tadi, seseorang yang tidak mendapatkannya di dunia ini menjadi rugi, tidak dapat ampunan dan tidak dapat rahmatnya Allah, tidak dapat ampunan, tidak dapat kasih sayangnya Allah. Makanya orang yang beriman, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, ya cukuplah ya dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Orang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dia mendapatkan ampunan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ya, keluarlah kalian, kata Allah, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan di dalam ya bumi itu ada tempat tinggal kalian dan ada kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di dalam bumi itu kamu akan hidup, di dalam bumi itu kamu akan apa? Mati, dan dari bumi itu kalian akan dikeluarkan. Baik. Ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan memberikan pakaian. Ya. Dengan bab berpakaian. Ya, bab berpakaian. Ayat 26-nya, Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, qad anzalna 'alaikum, sungguh telah kami berikan kepada kalian, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang dengannya tertutupilah auratmu, ya. Dan warishan, pakaian itu menjadi perhiasan bagi diri kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Ya. Jadi Allah turunkan kepada kita pakaian itu sebagai apa? Perhiasan bagi diri kita untuk menutupi aurat kita. Untuk menutupi aurat kita. Ya. Yuwari sawatikum warisha. Ya, dan perhiasan pakaian itu menutupi tubuh fungsinya dan menjadi perhiasan bagi diri kita. Ya. Dan itu perintah dari Allah untuk berhias dengan sebaik-baik pakaian. Jadi jangan dikira kita memakai baju yang bagus itu bukan ibadah, ya. Dan bahkan harus ditampakkan kepada ya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kita yang menampakkan pakaian-pakaian kita. Agar semua orang-orang yang ada di sekitaran kita bisa melihat jejak-jejak kebaikan dan jejak-jejak nikmat Allah pada diri kita. Tunjukkan, jangan sampai kita itu menjadi manusia yang maaf ya. Menunjukkannya itu malahan menunjukkan apa? Mengobral kesusahan dan kesulitan, mengobral kesempitan, mengobral apa? Menunjukkan ya kita itu apa ya, butuh begitu ya. Di antara skill yang paling dimiliki oleh para ulama masa dulu adalah mereka memiliki keahlian untuk
menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka, dan mereka memiliki keahlian untuk menyembunyikan apa? Kemiskinan yang ada pada diri mereka. Sehingga yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Banyak orang-orang yang menyangka bahwasannya mereka itu apa? Kaya. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum, padahal kalian akan mengira begitu ya. Dan kalian mengiranya orang itu kaya, padahal enggak. Ya sabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Kayaknya dia cukup deh gitu. Ta'rifuhum bisimahum, kalian akan melihat dari wajahnya, dari ciri-cirinya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta-minta kepada manusia. Itu ya. Menarik ya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka nggak minta-minta sama manusia, tapi kita bisa melihat mereka nggak minta gitu ya, nggak menunjukkan gitu. Terlihat dari dirinya, terlihat dari apa? Simahum. Kita lihat ya, dia mungkin nggak cukup ya, atau nggak punya ya, nggak punya. Tapi dia nggak mau menunjukkan kesulitannya, kesempitannya. Ya, lain halnya dengan banyak manusia yang hari ini mengobral kesulitan, mengobral kesusahannya, mengobral, maaf ya, ketidakberdayaannya. Jangan. Kendati pun kita nggak punya, berusahalah untuk ya menampakkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Makanya kalau keluar rumah memang dianjurkan kita pakai pakaian yang terbaik dalam rangka untuk apa? Untuk menampakkan jejak-jejak kebaikan pada diri kita. Nah, Islam itu seperti itu, tidak melarang kita itu nggak harus kita tuh keluar tuh pakai baju lusuh begitu ya. Ya, itu bukan seperti itu. Ya. Kalau kita punya pakaian yang bagus, pakai. Punya pakaian yang bagus, pakai. Dalam rangka tadi menunjukkan nikmat-nikmat jejak-jejak Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang apa ya, tanda petik dikasihani oleh orang lain begitu. Ya, dengan menampakkan nikmat Allah ya. Ya. Jadi ada berpakaian ya, kalau bertemu dengan seseorang kita berpakaian dengan yang rapih dalam rangka apa? Dalam rangka menghargai orang yang akan kita temui. Wabil khusus ketika kita masuk ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid, ya. Sampai nanti di halaman 154 ya, Quran surat Al-A'raf ayat 31 nanti ada perintahnya. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Ya. Ambillah ya, atau pakailah zinatakum, perhiasan-perhiasan kalian berupa apa? Pakaian. Jadi kalau mau masuk masjid itu pakai baju yang terbaik. Kalau mau masuk masjid itu pakai baju yang terbaik kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 31. Khudhu zinatakum. Ya, berarti perintah di ayat ini ya agar kita memakai pakaian-pakaian terindah. Satu, pakai baju yang paling bagus itu satu kemana? Ke masjid. Ya, pakai baju itu yang paling bagus ke masjid. Khudhu zinatakum inda masjidin, ya. Inda kulli masjidin. Kalau ke masjid pakai baju yang bagus, pakai baju terbaik. Kalau bisa ya bagi laki-laki pakai parfum begitu ya. Yang enak gitu dilihat. Jangan kalau kita ke masjid pakai kaos aja, pakai sarung, pakai kaos gitu ya. Kenapa kita harus pakai baju bagus ke masjid?
Ya sampai kebalik ya. Kita kalau mau kondangan, bertemu dengan orang di undangan, di pesta, di party, datang ke seseorang, pakaian kita bagus sekali. Tapi saat kita bertemu dengan Allah, kita pakai pakaian yang seadanya. Ya, pakaian yang seadanya. Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai baju yang bagus. Tampakkan perhiasan itu. Hiasan yang indah. Berarti di ayat ini kita belajar tentang bab ya. Satu, perpakaian yang bagus itu untuk Allah, untuk pergi ke masjid. Dua, pakai pakaian yang bagus saat kita pergi ke majelis ilmu. Pergi ngaji, ayah bunda, sahabat Quran, kalau pergi ngaji itu pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bagus. Bahkan di antara para ulama salaf terlebih dahulu, ya, mereka ya Imam Syafi'i contohnya, Imam Bukhari contohnya, ketika kecil itu ibunda mereka selalu menyiapkan pakaian terbaik dan menghiasi anak-anak mereka dengan pakaian yang indah gitu. Mau pergi ke sekolah itu disiapkan baju terbaik, pakaian terindah, pergi ke masjid, pergi ke madrasah pakai baju yang terbaik. Ya. Jangan pergi ke madrasah, pergi ke kajian gitu ya. Kita pakai pakaiannya seadanya. Jangan. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Berpakaian bagus itu satu, kepada Allah ketika kita ke masjid. Dua, ketika kita menuntut ilmu. Bukan juga karena ingin dipuji sama ustadz-ustazahnya, bukan. Ya, pakai baju yang bagus gitu ya. Supaya dipuji sama ustadznya gitu. Bukan, niatnya adalah untuk apa? Menghargai ilmu. Menghargai majelis. Yang kedua, ya, karenanya saya tuh kadang sedih ya. Saya tuh kadang sangat sedih gitu ya. Kadang ada orang ya pengen sekali pergi ke majelis ilmu, ya. Ingin sekali pergi ke majelis ilmu. Tapi pakaiannya itu mungkin tidak punya gitu. Ustadz, saya tuh pengen ngaji, tapi saya nggak punya seragamnya. Saya nggak punya bajunya. Baju saya nggak punya gamis gitu. Ya Allah. Kayaknya rasa-rasanya tuh zalim banget ya. Kamu zalim. Ya. Masya Allah ya. Saya pengen Ustadz kajian itu, tapi saya nggak punya bajunya. Makanya Alhamdulillah di Quranic Center kita sediain ya. Kalau ada orang datang ngaji, kita kasih kerudungnya. Ya. Orang mungkin kerudungnya pendek-pendek gitu ya ketika ngaji. Ya, tidak syar'i. Jangan langsung kita hukumi dia itu kerudungnya ya kecil gitu ya, kerudungnya pendek. Bisa jadi dia emang nggak punya. Bisa jadi nggak punya. Ya. Kan kata Nabi, ya ayuhan nabi kulli azwajika. Katakanlah kepada istri-istrimu untuk memanjangkan, menjulurkan jilbabnya. Min jalabibihin. Yang namanya jilbab itu adalah pakaian yang bukan hanya sekedar dililitkan atau pakai jilbab itu gitu ya. Maaf ya, daerah dada itu masih terekspos. Harus dijulurkan jilbab itu sampai ke bawah ya. Jilbab syar'i. Bisa jadi orang tuh bukan yang nggak mau pakai jilbab syar'i, tapi bisa jadi dia nggak punya gitu. Bisa jadi dia nggak punya. Jadi nggak boleh kita langsung menghukumi orang ini, oh ini orang nggak ngerti, hijabnya masih pendek, nggak syar'i. Ya salah kita, bisa jadi dia nggak punya. Makanya kita akhirnya apa? Ya, sediakan. Alhamdulillah di Quranic Center kita sediakan apanya? Jilbabnya. Jilbab yang syar'i, yang panjang, yang menutupi dada, ya menutupi belakang. Ya, alhamdulillah. Itu semua dari mana uangnya? Oh, dari wakaf ayah bunda.
Ya, dari apa? Dari mengikuti program-program kajian, semuanya dari situ. Kemarin alhamdulillah sudah kita distribusikan 70 ya, 70 jilbab syar'i. Sekarang alhamdulillah bertambah ya jamaahnya. Kemarin sudah kita belikan kainnya. Kita mau jahit lagi supaya yang datang ke kajian mereka bisa dapat jilbab yang syar'i. Jadi ngajak orang kepada kebaikan itu harus dilihat dari semua aspek. Jangan hanya sekedar menuntut orang itu berpakaian syar'i yang baik, tapi ya kita ibaratnya nggak kasih gitu pakaiannya. Makanya insya Allah dari ayat ini nih, pagi hari ini nih, jadi inspirasi nih bagi kita. Selain kita sediakan di majelis ilmu itu satu, ketenangan, kenyamanan, belajarnya nyaman, belajarnya tenang. Alhamdulillah di kita, ya proyek amal kita, ya sahabat Quran di Quranic Center Nabawi, setelah kajian pastikan tidak ada yang kelaparan di majelis ilmu. Pastikan nggak ada perut yang kosong di majelis Quran. Harus bahagia, harus terpenuhi, tercukupi makanannya, perutnya. Gimana bisa mikir? Gimana bisa ngaji? Ya, kalau perutnya nggak kenyang, maka perut kenyang ibadahnya tenang. Kalau sudah perut kenyang, insya Allah ibadah itu akan jadi tenang. Yang kedua, ini mulai ini mau kita garap. Ya, kita akan kasih pakaian terbaik bagi yang membutuhkan tentunya ya. Kita lihat nanti kriteria-kriterianya, ini santrinya kayaknya membutuhkan. Ya kita sediain berarti apa? Pakaiannya, bajunya. Maka kita insya Allah nanti akan buat ya program sedekah baju. Sedekah berasnya udah kita jalanin ya. Setiap bulan alhamdulillah. Bulan ini masih aman. Sedekah baju, sedekah apa? Sedekah beras ya. Setiap bulan kita sedekah ada 30 beras atau sekitar 150 kilo ya untuk saat ini. Nanti mudah-mudahan bisa bertambah. Berasnya kita sediain, makanannya kita hadirkan, tempatnya kita buat nyaman. Pakaiannya juga harus diperhatikan karena banyak yang hadir itu minder gara-gara nggak punya baju. Jadi akhirnya nggak ngaji. Ya. Bersedekah. Sedekah apa? Baju. Pernah tidak ya Bunda sedekah baju kepada orang solih? Sedekah baju kepada orang yang solih. Ya. Ada ustadz gitu ya. Ada ustadzah, kasih baju terbaik. Bukan hanya di sini. Ayah Bunda punya di rumah, di lingkungan rumah. Coba, pernah nggak sekali dalam seumur hidup kita ngasih pakaian terbaik kepada orang-orang yang soleh? Ya. Kepada orang-orang yang soleh. Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau bisa dijadikan kebiasaan. Ya. Sebuah habit ya, kita memberi orang yang beriman, orang yang membutuhkan. Perhatikan deh, screening deh, lihat deh. Orang ini kayaknya bajunya kurang gitu ya, kurang bagus, kasih. Ya. Harus punya ya proyek amal minimal pernah berbagi pakaian kepada orang soleh pertama. Kedua, kepada orang yang miskin membutuhkan, kasih baju kita. Dan kasihnya jangan yang jelek, yang udah nggak layak. Ya, kasih bajunya jangan yang nggak layak, kasih bajunya yang terbaik. Terbaik. Coba perhatikan ustadz-ustadz gitu ya. Merebot di masjid, kadang bajunya seadanya, kalau dilihat itu saja begitu. Nah, insya Allah hari ini pagi ini kita akan punya proyek ya dari pengamalan dari ayat Quran surat Al-A'raf 26 ini, kita mau punya program Bismillah ya. Kita pengen buka program sedekah baju. Ini saksinya ayah bunda ya, hari ini kita launching ya program. Sebenarnya nggak direncanakan ya, cuman terinspirasi saja dari ayat ini nih. Allah kasih kita taufik. Beli aja kita sedekah ya, sedekah baju. Setiap orang, Ustadz saya mau ikutan 10.000 ya, seperti gerakan wakaf 1.000 ya, GWS. Kita kumpulin 10.000 yang ada itu, kita alokasikan untuk memberi baju terbaik kepada para penuntut ilmu,
orang-orang yang miskin, kedua kepada siapa? Kepada orang yang eh, mengajar Quran, ya, ngajarin Quran kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah dari program-program kebaikan, ayah bunda ikutan kelas gitu ya, ikutan program-program kita kemarin sudah salurkan ya kepada apa? Pengadaan kerudung hijab syar'i, dibelikan kain, ya, dipotongin kainnya, dibagikan, didistribusiin kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sederhana tapi banyak orang tuh yang membutuhkan. Maaf ya, orang itu kadang-kadang jangankan kepikiran beli baju, untuk makan pun susah begitu. Maka kitalah yang harus menyediakannya. Kemarin kita punya santri binaan ya di Quranic Center Nabawi, itu ada 30 orang. 30 orang santri binaan. Saya perhatikan ya Allah gitu ya, baju-bajunya tuh ya maaf gitu ya. Kasihan sekali. Dan mereka belajar agama. Gitu ya. Ustadz mau kirim bajunya boleh nggak? Ayo, nanti kita umumkan ya di komunitas kita, di grup kita. Jadi sedekahnya dari segala aspek ada. Sedekah makanannya iya, sedekah berasnya iya, sedekah sembakonya iya, sedekah pakaiannya juga iya. Insya Allah. Ya, tugas kita ya cuman memantik saja. Ya, memberikan pakaian terbaik. Kenapa saya itu sangat senang ya memberikan pakaian terbaik itu kepada orang yang beriman atau kepada orang yang soleh. Satu, kalau kita ngasih baju ke orang yang soleh, orang yang baik itu dipakai sholat, dipakai baca Quran, dipakai ibadah. Kemarin aja ayah bunda ya, ketika Ramadan kemarin kita punya proyek bagi-bagi mukena. Ya. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat, dengan sahabat Quran WN kemarin kita ya salurkan sekitar 300 mukena. Ada salah satu jamaah ya dari jamaah TikTok, ada Bunda Yeni ya kemarin. Ustadz, saya suka bikin produksi mukena, saya kirim 100 mukena. Dibagi-bagiin ke orang-orang, itu dipakai ayah bunda. Dan alhamdulillah kami bagikan kemarin waktu sebelum sholat Idul Fitri, ternyata dipakai sholat Idul Fitri. Kata mereka, Ustadz makasih ya mukenanya dipakai. Kami nggak punya mukena. Tanggung jawab siapa? Sebetulnya tanggung jawab kita yang ya Masya Allah. Ya. Baju pun sama, ya guru-guru ngaji perhatiin. Ya. Kenapa? Karena dipakai, ngasih baju ke orang beriman atau orang yang soleh itu, satu dipakai ibadah, dua dipakai ngaji, tiga dipakai qiyamul lail. Ya. Bandingkan kita mungkin punya baju banyak banget. Ya, di rumah di lemari ya, ibaratnya udah enggak terpakai. Daripada nggak kepakai, udah aja kasihin, masih bagus-bagus. Misalkan ada yang sekali pakai, sayang, meringankan hisab kita, ya. Nah, insya Allah ya nanti kita akan berikan yang terbaik, pakaian yang terbaik untuk para penuntut ilmu, untuk orang yang belajar Quran. Bahkan kalau bisa kita adakan semacam pasar gitu ya di Quranic Center ya. Ya, kita sediain aja tuh booth bajunya, silakan milih gitu ya. Nah, itu keren ya. Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang hadir hari ini silakan pilih baju yang mana yang pengen. Keren ya tentunya. Insya Allah ya. Nah, insya Allah. Masuk ustadz gitu. Ya. Asatis gitu. Pakai baju, kasih baju yang terbaik ya. Di kita ada majelis hufaz ya. Majelis hufaz itu majelis kumpulan orang-orang yang hafal Al-Quran, anak-anak muda udah selesai 30 juz hafalan Qurannya. Ya. Hafalan Quran 30 juz. Masih muda-muda, ngajar di madrasah. Sebulan gajinya 300.000, 400.000. Ya, anak-anak muda ini kalau nggak ada yang ngurus nih, siapa nih yang akan mencerdaskan anak bangsa gitu? Siapa yang akan mencerdaskan kita ke depan? Gitu? Anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita. Ya, saya perhatikan ada ya ustadz-ustadz muda ini, ya bajunya ya itu aja gitu ya. Ya wajar karena mungkin mereka nggak ada pikiran untuk beli baju. Ya.
nggak ada, mungkin udah habis uangnya gitu untuk alokasi yang lain. Nah, maka kita akan sediakan juga gitu untuk ustadz-ustadz, orang yang hafal Quran, hufad. Kenapa? Agar kita bayangin ya, mereka pakai baju dari kita dan itu dipakai untuk baca Quran tadi, untuk sholat, untuk mengimami. Nah, saya kadang-kadang suka iseng nyari siapa nih, ustadz siapa nih gitu ya, yang bajunya bisa kita kasih baju gitu ya, supaya bajunya itu dipakai dalam imam qiyamul lail gitu kan, baca Quran, ngajar dan sebagainya. Ya Masya Allah. Baju-baju kayak gini nih kayak mahal ya. Baju apa namanya, jubah-jubah seperti ini. Harganya cuma 200.000 ya Bunda. Ya. Kita pakai baju seperti ini ya. 200.000 setara dengan ya kita beli yang lain. Tapi kalau kita beliin baju 200.000 kasih ke ustadz, nih ustadz ya, saya titip untuk siapa, hufaz misalkan fulan ya, yang hafal Quran 30 juz, kita kasih bajunya, mereka pakai dalam imam, mereka pakai ngisi kajian, pahalanya ngalir. Jadi dalam beribadah itu banyak sekali ya amalan-amalan yang kita bisa dapatkan. Mencuri pahala dari orang lain, mencuri amal dari orang lain. Begitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan buat, nanti saya kirim pengumumannya ya di grup. Ya. Ustadz, nanti saya punya baju ini masih layak enggak gitu. Nah, nanti kita screening juga ya. Jangan sampai juga kita ngasih baju itu yang udah jelek-jelek. Wallahi ya Bunda, baju yang menurut kita itu udah nggak bermanfaat bisa jadi sangat bermanfaat sekali bagi orang lain. Bisa jadi sangat bermanfaat sekali bagi orang lain. Kadang ada orang, saya pernah ya, ini baju udah jadi lap, terus ada yang minta, Ustadz ini kepake nggak baju ini? Udah jadi lap itu, dipinta dijemur lap-lap jelek itu di depan rumah, ada yang minta, nggak punya baju. Dan kenapa kita pengen hadirkan program ini ya, jadi tercetuskan program ini, saya selalu teringat-ingat oleh doa dari Nabi SAW. Allahumma albisna bihil hulal wa askinna bihil dhulal wadfa'anna bihin niqam waj'alna indal jazaa'i minas sabirin waj'alna indal jazaa'i minal faizin wa indan ni'ma'i minas sabirin minas syakirin wa indal bala'i minas sabirin. Allahumma albisna bihil hulal wa askinna bihil dhulal. Ya Allah, berikanlah kepada kami pakaian terbaik pada hari kiamat nanti. Pakaikan kami kepada diri kami pakaian terbaik untuk kami. Albisna bihil hulal, berikan pakaian terbaik untuk diri kami. Kenapa? Nanti ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pakaian pada hari kiamat. Siapa? Maka manusia-manusia yang akan diberikan pakaian terbaik, jubah terbaik adalah orang-orang yang hafiz Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an. Dikasih pakaian terbaik, pakaian terindah untuk mereka yang hafal Al-Quran. Maka sebagaimana akhirnya hari ini misalkan kita memberikan pakaian terbaik untuk orang-orang yang belajar Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah pun memberikan pakaian terbaik kepada kita nanti hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah pun berikan kepada kita pakaian terbaik nanti hari kiamat. Ayo kita buat gerakannya, kita buat wadahnya ya, gerakan tebar mukena gitu ya, GTM, gerakan tebar hijab, gerakan tebar gamis, gerakan tebar baju terbaik. Nah itu kita buat tuh, inspirasinya dari surat Al-A'raf yang kita pelajari. Masya Allah ya, indah ya tadabbur Quran itu. Jadi tadabbur Quran kita itu harus berbasis kepada amal, harus berbasis kepada indikasinya apa sukses atau tidaknya tadabbur kita, ada amal, ada gerak dari ayat yang kita pelajari. Ya, sekedar kita baca selesai, kajian selesai, enggak. Ya, harus berbuah amal, karena
Ingat ya, di ilmu tentang tadabbur, at-tadabbur al-amal, al-amalu biha. Tadabbur itu adalah mengamalkan ayatnya. Sekarang kita ada di fase nih surat Al-A'raf. Apa yang akan kita lakukan gitu di surat Al-A'raf ini? Sedangkan Al-A'raf ini erat kaitannya dengan adab berpakaian ke masjid, berpakaian ke majelis ilmu. Berarti salah satu program yang bisa kita hadirkan, Masya Allah. Kemarin dari surat Al-Baqarah lahir program gerakan infak beras, ya, gerakan sedekah beras, GSB. Tiap bulan kita sedekah aja 30.000 kali sekian orang, udah Masya Allah 30.000 dari satu orang kita akumulasikan. Alhamdulillah terbentuk gerakan sedekah beras. Setiap bulan kita rutin memberikan beras sembako kepada orang-orang yang membutuhkan 150 kg totalnya. Mudah-mudahan bertambah seiring berjalan waktu. Maaf ya Bunda, banyak orang-orang hari ini tuh yang gak punya beras datang kepada kita. Ustadz, ada bahkan yang sampai pinjam uang untuk apa? Untuk beli beras. Beli beras aja gak punya gitu. Dan kita pun sedih sebetulnya. Saya tuh sedih juga, kenapa? Kita baru bisa memberikan beras itu sebulan sekali. Baru bisa memberi sebulan sekali itu juga gitu. Tapi betapa bahagianya mereka. Masya Allah, saya laporkan kepada ya bunda ya, mereka tuh datang bawa beras, kemudian pulang ke rumahnya diantarin sama kita ya, kita sediakan angkotnya, datang ke sini ngaji bareng-bareng, kemudian kita kirim fasilitasi lagi, mereka sampai mau ngaji aja. Allahu Akbar. Itu cerita jamaah ya ke saya, Ustadz kami itu ketika ngaji itu mikir di rumah yang ditinggalin gimana, nggak ada makanan, nggak ada beras, kelaparan, kami pun lapar. Ternyata setelah ngaji di Quranic Center kita kasih makanan, ya Allah mereka sampai nggak bisa berkata-kata, dikasih makanan, dikasih kue, dikasih jamuan terbaik, mereka makan, perutnya kenyang, ilmunya dapat, pulang ke rumah dapat beras, sampai mereka udah nggak nyangka lagi, udah nggak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya apa yang keluar dari lisan-lisan mereka? Doa. Ya Allah, makasih. Saya kira tadi ikutan kajian tuh nggak dapat apa-apa, pulang ke rumah bawa beras. Dan kita nggak kasih tahu sebelumnya. Ya, kita nggak kasih tahu sebelumnya. Ya, datang aja ke sini. Setelah itu dibagikan beras. Masya Allah. Dan kita nggak pernah tahu dari setiap makanan yang 30 orang itu makan, bisa jadi beras itu dibagi dengan anak keluarganya, anak istrinya, jadi doa. Dan doa orang-orang yang ya ad-du'afa itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai harus ke sana kita pikirkan. Orang tuh bukan nggak mau ngaji. Orang pengen ngaji, tapi kalau dia ngaji, dia harus tinggalkan anak istrinya, dia harus tinggalkan keluarganya mungkin. Makan jadi susah. Ustaz, saya mengalami itu semua. Betul, orang yang mengalami itu hatinya akan sensitif. Kalau orang terbiasa dengan kenyang, nggak akan sensitif. Tapi kalau orang biasanya lapar, pernah mengalami di posisi itu, sangat merasakan, relate. Kita nih, yang ngerti-ngerti nih, ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Jadi tadabbur Al-Quran kita, kajian kita harus berbasis pada amal yang memang relate, amal yang bukan sekedar teori, langsung praktek. Apa yang manusia butuhkan, apa yang kaum muslimin butuhkan. Gak punya baju, kita sediakan bajunya. Gak punya makanan, kita sediakan makanan. Gak punya gak punya uang, kita kasih pinjaman dan sebagainya, yang praktek gitu, langsung. Sehingga ada setiap hari itu pertambahan ya, amalan-amalan yang kita lakukan. Dan capek kita, lelah kita terbelah, lelah kita terpecah belah. Apa? Bisa ditulis tuh. Lelah kita terbelah, lelah kita terpecah belah. Capek gitu. Kita hari ini tuh lelah gitu ya.
terbelah-belah, kaum muslimin itu terpecah belah, masih sibuk ngurusin yang lain, sedangkan kondisi kita itu ya, kemiskinan sangat meningkat hari ini, begitu meningkat luar biasa. Lelah kita terpecah, lelah kita terpecah belah, lelah kita ya, terbelah, capek ya, dalam artian kita masih ngurusin yang sifatnya apa ya, ibaratnya yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang, sedangkan esensinya nggak dapet ya. Inilah yang kita buat, alhamdulillah gitu ya. Bagaimana akhirnya fokus kita adalah bersatu. Apa yang bisa kita kumpulkan, apa yang bisa kita lakukan dari semua, dari orang-orang yang hadir hari ini, yang 100 orang ini, yang barangkali dalam hitungan angka manusia dikit tidak 100 orang, dikit, jadi 1000 orang. Tapi yang dikit ini harus apa? Harus bisa mengalahkan yang banyak. Dan dalam Quran rumusnya apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak orang-orang yang sedikit tapi mampu mengalahkan golongan yang banyak. Jadi yang dikit-dikit ini mudah-mudahan jadi pemantik ya. Kita yang dikit ini mudah-mudahan jadi bisa yang memberikan inspirasi. Orang butuh apa? Manusia butuh apa? Ya, bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi hari ini kita insya Allah berarti ya tanpa disengaja ya. Nggak ada kepikiran apapun, direncanakan, tapi inspirasi dari ayat ini saya semakin yakin dan semakin dirasa perlu ya kita bisa munculkan atau launching gerakan sedekah baju atau gerakan infak baju, gerakan sedekah baju terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, untuk baju terbaik untuk hadir ke majelis ilmu, baju terbaik untuk sholat, baju terbaik untuk pergi ke kajian, baju terbaik untuk bertemu dengan Allah. Siap ya? Siap. Berapa Ustaz? Gampang, infaknya berapapun, 10.000 kita kumpulin, beliin baju 10.000 kumpulin, beliin apa? Gamis 10.000 kumpulin, belikan yang lain dan sebagainya, insya Allah. Yang mau ikutan boleh ketik angka 1. Yang mau ikutan boleh ketik angka 1. Ustaz, saya bismillah saya mau ikutan ya. Ini menjadi pionir ya, Masya Allah ya. Jadi pionir. Insya Allah nanti teknisnya dan sebagainya kita pikirkan bersama. Tapi ala kulli hal inspirasinya gerak ayatnya dari surat Al-A'raf ayat 26 insya Allah. Mudah-mudahan amal tadabbur kita bisa berbuah menjadi amal. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita pelajari ya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, sahabat Quran ya. Masya Allah ya, bersyukur kepada Allah ketika kita disatukan dalam naungan orang-orang yang salih, kumpulan orang-orang yang salih, yang tujuannya itu adalah Allah, tujuannya itu adalah gimana caranya kita mendapatkan ridhonya Allah, senangnya Allah untuk kita ya. Dan berkumpul bersama orang-orang yang mau berjamaah itu adalah sebuah harga yang sangat mahal. Maka istiqomah ya dalam dakwah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam tadabbur Al-Quran, insya Allah Allah berikan kepada kita bimbingan terbaik, petunjuk terbaik, kehidupan yang baik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, insya Allah saya ingin ajak room tour lagi ya, sebelum kita tutup ya. Saya ingin laporkan progres ya untuk bangunan kita atau wakaf kita ya. Sudah sampai tahap mana saja pembangunannya ya. Nih kita jelaskan ya sebentar. Untuk hari ini progresnya ya sudah sampai mana sebentar. Nah ini ya proyek amal kita atau proyek dari Quranic Center kita. Hari ini kemarin ya beberapa hari kemarin kita sudah mulai pasang untuk bordes di sini tambahannya. Kenapa dipasang tambahan ini untuk daerah
yang kita siapkan di sini di atas ini untuk area live streaming. Jadi nanti ada khusus untuk live streaming ya, untuk menyimpan komputer ya, kemudian admin dan sebagainya di sini. Daerah sini nanti ketika kajian supaya termanage dengan baik. Kemudian daerah ini kita tambah ya. Daerah sini kita tambah ya, karena kita ingin membuat bordes untuk tangga. Ya, jadi tangganya kita buat ya, tangganya kita buat 2. Jadi supaya jamaah nggak numpuk ketika naik tangga ya. Ini Masya Allah progresnya dari Quranic Center yang kita bangun. Selanjutnya ini ada pasir dan juga batu yang sudah datang. Mulai pengecoran insya Allah sesuai dengan rencana kita di hari Senin ya. Hari Senin insya Allah pengecorannya dimulai. Ya, kemarin kita sudah wakaf juga, wakaf atap, tapi kita belum pasang karena rencananya insya Allah bangunannya akan kita tambah juga dari sini ke depan, kita akan majukan ya, supaya nanti kita akan pasang atapnya sekalian ya. Dan udah dipasang juga bata yang dari wakaf Ayah Bunda kemarin, bata hebelnya sudah dipasang, alhamdulillah. Ya, ini tinggal pemasangan tangga dan pengecoran hari Senin. Mohon doanya mudah-mudahan Allah lancarkan ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan terbaik, Allah ridhoi ya pembangunan kita, perluasan lahan kita, ya wakaf tanah kita insya Allah. Ya, ini terkait dengan progres terakhir ya dari Quranic Center Nabawi. Jadi di sini akan naik, dari sini naik tangga, di sini naik tangga. Jadi tangga itu akan 2. Nanti untuk jelasnya ya desainnya akan kita kirim ke grup. Ya, nanti kita akan kirim ke grup supaya Ayah Bunda bisa melihat setiap prosesnya. Ini update terbaru ya. Update terbaru kemarin belum ada yang ini ya, untuk tempat streamingnya. Kemudian di sini untuk bordes tangga ya, untuk tangga nanti ada tambahan juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima wakaf kita. Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing dan bersamai kita dengan takdir terbaik ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ya istiqomahkan kita dalam berjamaah untuk sama-sama menghadirkan program kebaikan untuk umat. Hari ini insya Allah kita kedatangan tamu Ustadz Ghifari dan teman-teman ya. Jadi Ustadz Ghifari dan teman-temannya pun rutin ya bermajelis di sini di Quranic Center Nabawi. Hari ini kita akan belajar tadabbur Quran surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak muda, khusus majelis untuk anak-anak muda. Ya, orang dewasanya sudah ada, ibu-ibunya, lansia sudah ada, majelisnya insya Allah sudah terinstal ya, majelis Qurannya, alhamdulillah. Sarapan pagi sudah berjalan, gerakan infak makanan, gerakan sedekah makanan. Insya Allah di sebelah sini, nanti sebelah sini nih, kita nanti rencananya akan buat dapur. Ya, nanti kita akan buat dapur dari daerah sini sampai sini kita akan buat dapur. Sebelahnya lagi kita akan jadikan toko sembako, di atasnya kita akan buat insya Allah ya, kita akan buat semacam tempat kopi atau tempat kafe ya untuk nongkrong anak-anak muda. Ya, setiap porsi usia ada peruntukannya masing-masing. Insya Allah. Ya, dalam waktu dekat insya Allah kita mudah-mudahan bisa segera wujudkan pembangunan dapur, karena alhamdulillah per hari ini kita sudah rutin memberikan sarapan itu sekitar 30 porsi, dan kita masih batasi sebetulnya karena yang pengen ikutan program itu sangat banyak ya, karena tempat kita terbatas jadi kita batasi. Insya Allah kalau lantai 2 sudah jadi bisa nampung lebih banyak lagi ya. Ruangan kelas kita saja bisa menampung sekitar 60 orang ya, 60 orang. Kalau sudah ada atas berarti bisa sampai 100 mungkin, biiznillah ya, insya Allah. Luas tanahnya sampai mana Ustadz? Ya, luas tanahnya kemarin kan kita sudah fix ya, kita lebarkan ya dari sini sampai gimana ya saya tunjukinnya. Nah, masih ini kalau di sini nggak kelihatan mungkin ya. Sisa tanah kita itu sekitar ada mungkin sekitar 20 meteran lagi ya. Ya, atau 10 lagi ya. 10 meteran lagi ke depan. Ini masih banyak yang bisa kita manfaatkan lahannya. Salah satunya untuk pembuatan tadi dapur ya, pembuatan dapur dan sebagainya insya Allah.
di lantai 2 lagi dicor. Insya Allah mulai pengecoran hari Senin. Saya selalu updatekan progresnya supaya dapat doa dari ayah bunda langsung ya, supaya dapat langsung update-nya dari lokasi dan didoakan nih. Mohon doa dari ayah bunda sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk bersama-sama menghadirkan yang terbaik untuk umat Islam, untuk kaum muslimin ya, insya Allah. Ini progres terakhir ya, progres kita terakhir. Insya Allah dalam waktu dekat hari Senin kita akan cor. Setelah dicor nanti mulai pemasangan lagi baja-baja untuk lantai 2 di atas kelas kita. Ya insya Allah. Ini ruangan ini kita namai ruangan Raudhah. Ruangan Raudhah. Ya, ini kan Quranic Centernya, Quran Center Nabawi. Ruangan ini kita kasih nama ruangan Raudhah. Ruangan depan, ya daerah depan ini kita kasih nama Gomamah. Ya Gomamah. Kenapa Gomamah? Gomamah itu artinya naungan. Naungan ini kan seperti dari naungan ya. Nah, nanti lantai atasnya kita akan kasih nama Kuba ya. Lantai atasnya kita kasih nama Kuba. Jadi ada tematik yang akan kita buat insya Allah. Ya, ini saja yang bisa kita pelajari sahabat Quran. Mudah-mudahan Allah ridhoi setiap proyek kebaikan kita dan Allah terus bersamai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.